Tuh. Ya. Kita mulai kajiannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kalimat yang paling pantas kita ucapkan karena berkat rahmat inayah serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semata-mata mencari keridhaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama saya pribadi ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mungkin yang dinantikan Ustadz Amin Mukhtar atau sekarang viralnya Uam tidak bisa hadir disebabkan ada beberapa hal yang mendesak untuk diselesaikan dan beliau memohon izin untuk absen dulu dan menugaskan saya sebagai badal untuk mengisi waktu kajian Sahih Muslim di Selasa pagi ini. Insyaallah materi tidak akan melanjutkan pembahasan oleh Al-Ustadz. Insyaallah kita beralih dulu ke pembahasan tentang akidah gitu ya Bu. Nah insyaallah ini juga berkaitan dengan pembahasan di Jumat kemarin. Bila yang hadir sama Jumat juga membadal. Jadi saya itu sejak tahun kemarin ya, ditunjuk sebagai Ustadz Badal gitu. Jadi pami aya di dia Ustadz nate ayanya pasti gitu. Sudah 80% gitu pusing kuring. Nah insyaallah materinya mengenai ibadah dan ini semua adaptasi mayoritasnya dari kitab Al-Hidayah karya Ustadz Aceng Zakaria. Nah ibu bisa beli baik yang terjemah maupun bahasa Arabnya yang gundul silahkan, ada itu di toko buku sudah tersebar banyak. Nah adik ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai manusia adalah abdun atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Artinya tidak lain dan tidak bukan, tugas kita di dunia ini adalah ibadah. Mau apapun profesinya, dimanapun tinggalnya, kita sebagai manusia harus atau tugasnya beribadah. Dan tujuan atau dasarnya pun harus ibadah. Nah, maka ini menjadi hal yang mendasar bagi kehidupan kita. Ibu ke pasar kudu jadi ibadah. Bapak angkat atau pergi ke tempat kerja harus menjadi ibadah. Nah, walaupun mungkin nanti tidak berkaitan langsung dalam hal kaifiatnya. Nah, para ulama banyak merumuskan tentang definisi ibadah. Nah, itu ada di halaman pertama di makalah. Di antaranya di situ dicantumkan ibadah adalah al-ibadatu, ibadah ialah at-taqarrubu ilallah, upaya mendekatkan diri kepada
Allah. Biimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wal amali bima adzina bihi asyari, dan mengamalkan apa-apa yang telah diizinkan oleh syariat atau pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka ibu dan bapak, dari definisi ini terkandung pengertian. Satu, ibadah itu taqarrub. Jadi ibadah itu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ibadah. Yang kedua, bentuk ibadah itu ya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, semua perintah dan larangan itu diizinkan atau terdapat pada asyari'u, yaitu terdapat pada syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi pelan-pelan. Jadi satu, ibadah itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan itu terdapat pada Al-Quran atau Al-Hadis, yaitu menurut Allah dan Rasulnya. Itu tentang definisi ibadah. Nah, maka para ulama membagi ibadah itu menjadi dua bagian. Satu, ibadah mahdho, dua, ibadah goer mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya vertikal, langsung kepada Allah. Nah, dalam ibadah mahdho disyaratkan dua. Satu, niatnya benar, artinya niatnya hanya karena Allah. Yang kedua, kaifiatnya benar, menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasul itu uswatun hasanatun, uswah hasanah, teladan, gitu. Artinya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai role model, sebagai prototipe manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, jadi sekali lagi, ibadah mahdho itu mensyaratkan dua. Satu, niatnya yang ikhlas. Yang kedua, kaifiatnya sesuai. Niat benar, cara salah. Benar, salah? Sekali deh. Niat salah, kaifiat benar. Salah, benar? Salah. Niat benar, kaifiat salah. Salah, benar? Salah. Berarti niatnya harus benar, kaifiatnya pun harus benar. Ibu niatnya karena Allah, gitu. Tetapi kaifiatnya salah. Contoh misalkan sholat subuh, niatnya karena Allah, tapi sholat subuhnya jadi 10 rakaat. Atau sholat tahajud, jadi beribu-ribu rakaat. Nah, itu ya, karena mengharapkan sesuatu. Nah, artinya niat dan kaifiatnya harus benar. Sedangkan ibadah goer mahdho adalah ibadah yang tidak berhubungan langsung, horizontal. Nah, artinya berhubungan dengan aspek sosial, gitu, atau aktivitas sehari-hari. Contoh di sini disebutkan seperti bertani, berdagang, belajar, mengajar.
Nah, bertani, berdagang, belajar, mengajar itu masuknya aspek ibadah goer mahdoh, karena tidak diatur oleh agama secara kaifiyah. Sugan ibu menakan hadis Nabi yang mengajarkan bagaimana cara bertani? Tidak, ya. Bahkan Nabi pernah salah dalam menanam kurma, sampai Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, tetapi bila ibadah goer mahdoh ini atau aktivitas sehari-hari ini diniatkan karena Allah, didasari oleh niat baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, gitu ya, mendapatkan pahala. Nah, itu secara singkatnya tentang pembagian ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung kepada Allah, disyaratkan dua, niat yang benar dan kaifiat yang benar. Contohnya sholat, haji, puasa, saum, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah goer mahdoh adalah ibadah yang tidak berhubungan langsung. Itu. Kemudian yang kedua, larangan berlebihan dalam ibadah. Nah, kan tadi ibadah dijelaskan bahwa ibadah itu at-taqarrub, upaya mendekatkan diri. Jadi walaupun seorang hamba ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan magfirah, ampunan, tetapi dia tidak bisa seenaknya itu membuat ibadah atau upacara dalam rangka mendekatkan Allah menurut pribadinya. Nah, maka harus berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan setiap ibadah yang dicontohkan oleh Nabi pun itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Seperti kisah 3 sahabat yang kemarin, yang mana dia mendatangi istri-istri Nabi. Nah, mereka bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Ibadah Nabi teh kumaha? Nabi begini dan begitu. Nah, maka 3 orang ini berkata, kalau kita dibandingkan Nabi, posisi kita di mana? Nabi itu ibadahnya luar biasa, dosanya juga diampuni yang lalu dan yang akan datang. Nah, maka 3 orang ini berinisiatif membuat satu ibadah untuk minimal menyamai Nabi. Yang satu, saya akan saum selama-lamanya, wisol, tidak akan berbuka, saum tuluy gitunya. Kemudian yang kedua, berencana untuk sholat malam, tahajud, witir, qiyamul lail, itu setiap malam tanpa tidur. Tipai mata acan aya lagu Roma Irama. Terus gitunya begadang untuk sholat. Kemudian yang terakhir, dia tidak mau menikahi perempuan, akan fokus ibadah. Nah, maka ketika Nabi mendengar rencana 3 orang ini, Nabi marah dan berkata kepada mereka, antum kultum kaza wa kaza, apakah kalian yang berkata begitu dan begini? Amma wallah, kata Nabi, maka demi Allah, ini ahsakum, itu sesungguhnya aku ini orang yang paling takut lillah, kepada Allah, wa atqakumlah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Gitunya. Nabi sampai menegaskan seperti itu. Tetapi itu asumu wa aftiru, aku saum dan
berbuka. Usolli wa arkudu, aku sholat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan, kata Nabi. Mun bahasa urang mah nya aing oge kitu nya, nupang solehna, nupang sieuna ka Allah, yang paling bertakwa tetap kalau saum berbuka, kalau malam tidur gitu, dan menikahi perempuan. Ini Anda gitu. Kenapa Anda berani-berani membuat satu ibadah baru, padahal istilah aku masih hidup, kata Nabi. Istilah kalau kita lebih luaskan lagi. Nah, maka kembali kepada ibadah, bahwa ibadah itu tidak boleh berlebihan. Bahkan di satu riwayat di Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1968 diceritakan bahwa sahabat Salman Al-Farisi berkunjung kepada sahabatnya Abu Darda. Ketika berkunjung ditemukan atau disambut oleh istrinya Ummu Darda. Ai Ummu Darda teh kucel gitu ya. Make mun urang nya make daster. Wah, sudah tidak tidak nampak gitu ya. Tidak ada herang-herangna gitu ya. Terus hinyai gitu ya. Gitu. Kemudian Salman bertanya gitu, apa yang terjadi padamu wahai Ummu Darda? Sesungguhnya sahabatmu Abu Darda sudah tidak peduli lagi dengan urusan dunia. Nah, kenapa? Siang harinya dia saum, malam harinya dia sholat gitu. Siang leuleus, malam sholat gitu. Bingung tak Ummu Darda teh? Nah, sampai tidak terurus. Maka Salman atau Abu Darda itu menyuguhkan makanan. Kemudian Abu Darda bilang, sok makan. Kata Salman, tidak mau. Aku tidak mau makan sebelum kamu makan. Maka buka. Terus malamnya, sok cenah gerak tidur tuh di kamar sediakan. Tidak mau. Aku tidak mau tidur sebelum kamu tidur gitu. Sampai subuh itu tidak sholat Abu Darda. Nah, maka Salman menegur Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Allah mempunyai hak bagi dirimu, wa li nafsika 'alaika haqqan, dan dirimu pun punya hak. Dan yang terakhir, wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu punya hak bagi dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak. Jadi jangan egois gitu ibadah terus gitunya. Tapi keluarga ditinggalkan. Anak nepi ke kapuntennya ololeho gitu. Istri daster we terus ripuh bukan itu, tapi dia terus ibadah. Tidak seperti itu juga. Nah, maka Abu Darda itu laporan kepada Nabi, dicarekan cenah ku Salman bahasa urang. Maka Nabi menjawab, sodako Salman. Salman benar gitu. Salman benar. Nah, maka Abu Darda pun merubah sikapnya. Nah, maka dari riwayat 3 sahabat tadi yang inisiatif, terus Abu Darda, mempunyai pelajaran bagi kita bahwa dalam ibadah itu tidak boleh berlebihan, baik itu sholat, saum maupun yang lainnya. Islam adalah agama sempurna yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia misalkan suka dengan lawan jenis, maka Islam tidak melarang. Tidak ada istilah ustad jomblo seumur hidup. Nah, jika di agama lain tidak, tapi silahkan menikah. Nah, atau misalkan ketika seseorang mengalami sakit, maka Islam pun tidak memaksa. Kalau sholat harus berdiri, tidak sanggup duduk. Tidak sanggup duduk, tidur. Tidak sanggup tidur, talqinah.
Itunya. Nah, maka Islam tidak memberatkan. Yang memberatkan itu hawa nafsu kita. Gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mencintai Allah harus dengan petunjuk Rasul. Kita sadar sebagai seorang muslim, pasti kalau ditanya sejahat-jahatnya seorang muslim, KTP Islam KTP, ketika ditanya apakah kamu cinta kepada Allah, maka jawabnya pasti iya, gitu. Cinta kepada Allah. Tetapi cinta saja tidak cukup, karena cinta harus ada bukti, gitu. Karena cinta bukan sekedar kata-kata, harus dibuktikan dengan kenyataan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Nah, ketika kalian mengikuti Nabi Muhammad, gitu, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Selain itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Pertanyaannya, bila seorang hamba dicintai kemudian diampuni dosanya, di mana tempat terakhirnya? Nah, pasti di tempat terbaik. Gitu. Syaratnya satu, mengikuti Rasulullah. Artinya orang yang cinta kepada Allah tetapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti Rasul, berarti cintanya bertepuk sebelah tangan. Gitu. Kenapa? Dia mendapatkan harapan palsu. Dia cinta kepada Allah, tetapi Allah tidak cinta kepada dirinya. Bila hamba sudah tidak dicintai oleh Allah, kamana pambalikanana? Ya pasti tidak kadinya deui, gitu, ke tempat yang tidak disukai. Nah, maka cara mencintai Allah bukan dengan menabur bunga atau lain sebagainya, tetapi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam ibadah, karena sudah ditentukan itu bagaimana cara mendekati. Itu kan tadi, ibadah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah mahdhah itu harus sesuai kaifiatnya. Kemudian cara mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah. Artinya apa yang kita lakukan berupa ibadah itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seseorang yang menambah, mengurangi, merekayasa aturan agama, di dalam istilah agama disebutnya bid'ah. Gitu. Bid'ah. Kadang suka sensitif ya kalau disebut bid'ah. Tapi tidak apa-apa, itu istilah agama. Seperti kafir gitu. Tong nyebut kafir cenah non muslim. Ya, non surga gitu. Dan lain sebagainya. Non janda berarti gadis itu, non janda. Terus menurut Imam As-Satibi dalam kitabnya Al-I'tisam, apa itu bid'ah? Al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid-dini. Bid'ah ialah ungkapan dari suatu perjalanan dalam agama, mukhtara'atin, yang dibuat-buat, tudohi asy-syar'iyyata, yang menyerupai syariat, aturan agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu. Nah, dimaksudkan atau maksud membuat-buat itu untuk menempuh atau dengan menempuh jalan itu, gitu,
untuk memantapkan at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk memantapkan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak melakukan pekerjaan itu asa teu ibadah gitu, asa teu afdol gitu, asa teu afdol. Nah, maka dari definisi itu tergantung 4 gitu ya unsur. Pertama, bid'ah itu thariqah fiddin, perjalanan, aturan, ketentuan atau pengamalan agama bukan dunia, yang diantaranya ialah mengharapkan ridha Allah serta ingin mendapatkan pahala dari Allah. Artinya membuat hal baru dalam urusan dunia tidak dilarang. Soalnya ada yang menyindir gitu ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah kok sedikit-sedikit. Itu cenah apa, pengajian pakai mikrofon pengeras suara bid'ah, naik motor pengawasan bid'ah. Da teu aya di zaman Nabi mah kana onta, kana kulit nyebut papah gitu nya. Nah, tidak ada cenah. Nah, beda. Bid'ah itu at-thariqah fiddin, jalan, cara, upaya dalam agama, bukan dunia. Kemudian yang kedua, bid'ah itu muhtaro'ah, yang diada-adakan, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Ada dalilnya tapi dhaif, maka itu adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi. Yang ketiga, tudohi asyariah, menyerupai aturan dan ketentuan agama. Contoh, barang siapa yang ziarah ke Cipatujah, nah, misalkan, maka sama dengan berhaji 1000 kali. Nah, misalkan kamari punten pun bapak teh ka Tasik pan ngiring aya nu nelpon pan pun bapak teh melak naon bibit engkol gitu nya sok diicalan aya nu mesen. Nah, padadang nuju di mana? Nuju ka Tasik. Oh, Ustaz nuju ziarah jadi gitu. Disangkana teh ka Tasik teh ziarah gitu. Duh, eta mah istighfar lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Anggapan-anggapan seperti itu yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalago, dimaksudkan dengan melakukan hal itu untuk memantapkan pengabdian kepada Allah. Jadi kalau tidak melakukan itu teh tidak afdol gitu. Justru cenah saya melakukan ini teh untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi secara perilaku bid'ah itu baik gitu, untuk memantapkan ibadah ngan jakal, tidak ada contoh. Awalnya mah baik gitu. Nah cenah ada puntennya ieu mah muludan teh cenah alus cenah gitu, ngabagikeun nasi kuning gitu, berkat gitu dan lain sebagainya. Itu teh bagus, iya bagus, cuman tidak ada contohnya. Kalau mau bagikan makanan mah jangan di momen itu, gitu. Itu kan simpel saja. Bagikan ya bagikan, jangan bawa-bawa agama. Dalam arti agama secara khusus. Begitu. Maka apa bedanya bid'ah dengan haram? Bid'ah itu haram, tetapi tidak semua haram itu bid'ah. Letak perbedaannya, kalau haram itu jelas dilarang agama. Ada dalilnya, contoh misalkan daging babi haram, ada dalilnya. Bukan karena ada cacing pitanya, tapi karena ada dalilnya. Nah, maka seseorang yang melakukan haram gitu, maka ia sadar bahwa itu haram, melanggar agama gitu. Tetapi orang yang melakukan bid'ah gitu, kadang dia tidak merasa melakukan kesalahan karena dia menyangka bahwa ini adalah amalan yang
baik, bahkan merasa afdol dengan melakukan ibadah atau bid'ah tersebut. Yang kelima, gitu ya, bid'ah itu senjata ampuhnya setan. Sejahat-jahatnya orang yang mencuri, mungkin saja ia bertaubat di kemudian hari. Menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki dirinya, karena ia sadar perbuatan itu salah. Sementara orang yang berbuat bid'ah tidak akan bertaubat selama ia meyakini perbuatan tersebut adalah baik, gitu. Makanya punten, dakwah Quran Sunnah di berbagai daerah sering ditolak. Karena kenapa? Bid'ah itu sudah mendarah daging, gitu. Bahkan sudah dianggap proyek bisnis. Tuh, komo enak pun tanya, di desa Singkuring ada 5 calon. Alhamdulillah ada ikhwan 2 calon. Ngan anu 3 teh gitu nya. Nu 3 ini teh ingin menghapuskan percis cenah gitu. Di desa Margamukti. Nah, Singkuring desa Margamukti. Gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kitunya kabayang ayeuna aya nu maot diondang, nyamunang rokokna, nyamunang amplopna, nya di berkatnya dan lain sebagainya, gitu. Nah, maka itu terganggu, gitu ya, merasa diganggu. Nah, gitu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala, iblis berkata, Rabbi, ya Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwayannahum ajmain. Ya Tuhanku, oleh sebab aku telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi setan akan membuat gitu fata morgana bagi manusia-manusia terhadap perilaku maksiat. Enjoy gitu. Padahal itu teh perbuatan yang sangat berbahaya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa maksiat atau bid'ah itu adalah senjata ampuh bagi setan untuk mencelakakan manusia. Kemudian pembahasan yang terakhir, kenapa bid'ah itu begitu berbahaya, begitu bahkan menjadi concern, menjadi fokus organisasi Persatuan Islam, dikenal sebagai pemberantas TBC, tahayul, bid'ah dan curopat gitu ya, khurafat gitu. Kenapa bid'ah itu begitu berbahaya? Karena terkadang sesuatu yang tidak nampak itu justru berbahaya, diam-diam menghanyutkan gitu ya, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Nah, banyak hadis yang menerangkan betapa bahayanya bid'ah dalam agama. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, hadis nomor 867, fa inna khairul hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk, huda Muhammadin, adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang diada-adakan atau bid'ah itu
adalah sesat gitu. Nah, maka seseorang yang tumaninah gitu ya, enjoy dalam kebid'ahan, sejatinya dia terjerembab, tenggelam dalam kesesatan. Nah, bahkan dalam riwayat Al-Bukhari hadis nomor 6583, lebih ngeri lagi gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum alal haud." Akulah pertama-tama yang mendatangi telaga nanti di akhirat di surga. Man marra alayya, siapa yang menuju telagaku, syariba, maka akan minum. Lam waman syariba, dan siapa yang meminumnya, lam yadma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi sekali teguh tidak akan haus gitu. Eleh pokariset gitu. Itu air yang terdapat di telaga Nabi. Kemudian layaridanna alayya aqwamun, sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku. Datang beberapa kaum, a'rifuhum, dan aku mengenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka pun mengenaliku, summa yuhalu baina wa bainahum, kemudian atau tetapi antara aku dan mereka itu dihalangi gitu. Seolah-olah tidak boleh bertemu, atau mereka tidak boleh minum di telaga Nabi gitu. Fa'akulu, maka aku pun berkata, kata Nabi, innahum minni, sesungguhnya mereka adalah golonganku atau bagian dariku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, sungguh wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang mereka lakukan itu, yaitu mereka menambah-nambah agama. Fa'aqulu, maka aku berkata, suhkon, pergi itu, liman ghayyara ba'di, bagi orang yang merubah gitu, mengubah agama sepeninggalku. Hus ini kan itu gitu, membahas orang tidak boleh meminum telaga Nabi, padahal waktu itu sedang sangat kehausan, tapi oleh Nabi diusir dari telaga. Nah, maka hadis-hadis ini menjadi penjelas bahwa betapa bahayanya bid'ah itu dalam aspek ibadah kita. Itu ya Bu. Nah, maka dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan, yang pertama, ibadah itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah dan larangan itu tentu tidak dibuat oleh kita sendiri, tapi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, upaya dalam mendekatkan diri itu disebut ibadah. Nah, ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah goer mahdoh. Dalam ibadah mahdoh ditetapkan dua syarat: satu ikhlas, dua kaifiyat yang benar. Sedangkan dalam ibadah goer mahdoh dicukupkan dengan niat yang ikhlas dan tata caranya dikembalikan kepada kita. Nah, yang kedua, dalam ibadah mahdoh tidak cukup asal niat baik atau ikhlas, karena niat baik
cara salah adalah salah atau bid'ah. 3, dalam beribadah tidak boleh berlebihan. Yang keempat, mencintai Allah harus dengan muttaba'ah kepada Rasulullah. Tanpa itu maka tidak akan mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jauhilah perbuatan bid'ah karena itu bahaya dan memperdayakan. Yang keenam, perbuatan bid'ah adalah senjata ampuh bagi syaitan. Yang terakhir, perbuatan bid'ah itu haram, tapi tidak semua yang haram itu bid'ah. Nah, demikianlah prinsip dasar dalam ibadah di dalam agama kita. Maka mengukur apakah sesuatu itu ibadah atau bukan, maka hendaklah diukur dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Dari mana kita suatu pekerjaan itu ibadah atau bukan, sunnah atau bid'ah, maka tidak lain dan tidak bukan, jalannya adalah dengan ilmu. Maka ibu dan bapak yang hadir di sini adalah upaya agar ibadah kita selamat. Setiap hari mencari ilmu agar ibadah kita tidak sia-sia. Maka semoga segala ikhtiar itu dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah tepat waktu. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang mesti disampaikan. Yang pertama, saya pribadi minta doa kepada ibu dan bapak pada hari Ahad kemarin dan sekarang pun masih berlangsung. Musibah yang terjadi di Pangalengan, yaitu angin puting beliung, ya Bu. Bahkan masjid kami, Masjid Nurul Rusko, Ibu Iis pernah ke sana, ya? Pernah. Itu sampai si kanopinya itu terbang. Terus pun bapak teh kan malah kacang nol, wah terus berantakan gitu. Dan apalagi di daerah-daerah yang istilahnya bangunannya sedikit, itu pohon sampai bertumbang gitu ya, berterbangan dan lain sebagainya. Dan sekarang pun listrik masih padam dan PDAM belum mengalir lagi gitu ya. Semoga ikhwatul iman yang tertimpa musibahnya menjadi penggugur dosa dan sabarnya menjadi pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon izin juga doa dari 4 santri yang diutus oleh Ustadz Amin mengajar di Ciamis. Kebetulan dan wayahna bedanya, hanya saya yang dipilih oleh pihak pesantren untuk membimbing PLKJ di Subang. Insya Allah berangkat hari Kamis selama 2 minggu. Jadi selama weekday gitu ya, Senin sampai Kamis itu di Subang menemani anak-anak praktek dakwah, dan Sabtu Ahadnya di Ciamis mengajar. Jadi boh pilih panginten 2 mingguan ieu teu ninggal simkuring itu sanes pundung gitu ya, tapi dalam raga tugas gitu ya. Semoga ibu dan bapak sehat semua. Saya pribadi juga sehat karena harus sehat gitu ya. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jazakallah. Ya, hatur nuhun Ibu.